Aceh Ebene. Sahabat-sahabat GPIC Kapusin Medan, hari ini 21 Februari 2021 kita memperingati Hari Peduli Sampah Nasional yang ke-15 tahun. Nah, saya akan sedikit membagikan kepada kita semua mengapa ditetapkan Hari Peduli Sampah Nasional 21 Februari. Ini ada sejarahnya. Tahun 2005 yang lalu di Jawa Barat, tepatnya itu di TPA Lewi Gajah, terjadi longsor. Nah, longsor ini menghilangkan 157 jiwa dan mengenai dua desa, yaitu Desa Pojok dan Desa Cilimus. Akibat dari kejadian ini, maka pemerintah menetapkan di tahun 2006 menjadi Hari Peduli Sampah Nasional. Sahabat GPIC Kapusin Medan, setiap tahun tema peduli sampah nasional itu berbeda. Seperti tahun yang lalu, itu temanya Indonesia Bebas dari Sampah. Nah, untuk tahun ini, tema Hari Peduli Sampah Nasional itu ialah sampah bahan baku ekonomi di masa pandemi. Tujuan dari tema ini ada 3. Yang pertama, memperkuat komitmen dan peran aktif pemerintah daerah dalam melaksanakan pengelolaan sampah dengan menjadikan sampah sebagai bahan baku ekonomi. Nah, yang kedua, memperkuat partisipasi publik dalam upaya menjadikan sampah sebagai bahan baku ekonomi melalui gerakan memilah sampah. Nah, yang ketiga itu memperkuat komitmen dan peran aktif produsen dan pelaku usaha lainnya dalam implementasi bisnis hijau dengan menjadikan sampah sebagai bahan baku ekonomi. Nah, sahabat GPIC Kapusin Medan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengklaim di masa pandemi ini terjadi penurunan sampah. Kota-kota yang mobilitasnya begitu padat ada sekitar 10-15% penurunan sampah. Nah, namun itu terbalik dengan hasil sampah yang dihasilkan oleh rumah tangga. Di masa pandemi ini rumah tangga menghasilkan sampah, khususnya sampah plastik itu menjadi meningkat. Karena seperti yang kita ketahui, setiap kita membeli secara online itu bungkusnya akan di-double. Nah, di negara kita, khususnya di Kota Medan juga, itu umumnya masih menggunakan kantong plastik. Dan yang paling berbahaya lagi, styrofoam. Kita jangan langsung membuang sampah yang sudah kita hasilkan, khususnya sampah plastik atau styrofoam gitu kalau kita membeli makanan dari luar. Tetapi kita bisa memanfaatkan itu. Kita harus kreatif di masa pandemi ini. Kreatif memanfaatkan sampah kita. Saya sudah melakukannya dengan membuat bunga dari kantong plastik, dengan membuat eco-brick, dengan membuat pot dari sampah-sampah yang kita hasilkan. Nanti akan kami bagikan dan tampilkan kepada sahabat GPIC Kapusin Medan contoh-contoh atau barang-barang kreatif yang sudah kami buat bahannya dari sampah plastik. Ada bunga, ada pot, bahkan dari kain yang tidak kita gunakan lagi.
sampah itu bisa jadi berkat. Kami tadi sudah menampilkan contoh-contoh yang bisa kita lakukan dari hasil sampah kita sendiri. Jika kita buat dalam skala besar, maka itu akan menambah pemasukan bagi kita. Nah, sampah itu akan menjadi berkat bagi kita. Contoh tadi bunga. Nah, jika dalam skala kecil, 1 atau 5, 1 sampai 5, itu mungkin hanya bisa kita gunakan untuk menghias ruangan kita, kamar, ruang tamu, dan sebagainya. Tetapi jika lebih dari 5, 10, dan apalagi di masa sekarang ini ya, kita bisa menampilkan atau membagi hasil karya kita di media sosial. Nah, jika ada yang tertarik, maka itu akan dibeli. Nah, jadi sampah yang kita hasilkan akan menjadi berkat juga bagi kita. Kiranya apa yang kami sampaikan hari ini dapat memotivasi kita dan memberikan inspirasi juga bagi kita agar sampah yang kita hasilkan itu bisa kita gunakan kembali, tidak langsung kita buang begitu saja. Kami GVIC Kampus Medan mengucapkan Selamat Hari Peduli Sampah Nasional yang ke-15 tahun